Ya, baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan, kita bisa bersama-sama lagi berdoa bersama. Ya, karena Tuhan mempersatukan kita di dalam doa. Oleh karena itu, kekuatan doa itu kita percaya sangat dahsyat dan luar biasa. Dan firman Tuhan yang menjadi renungan kita sore hari ini kita ambil dari kitab Nabi Yeremia pasalnya yang ke-22, ayat 1 sampai 5. Ya, kitab Nabi Yeremia pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai dengan 5, saya bacakan saja. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud, engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, jangan engkau menindas, dan jangan engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan ini, maka aku akan bersumpah. Maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Baik, yang menjadi fokus kita malam ini adalah ayat yang ketiga. Sekali lagi saya bacakan, beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Yes, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini firman Tuhan memang ditujukan kepada Raja di Yehuda. Bagaimana supaya kerajaan Yehuda itu tetap langgeng. Karena Tuhan memilih raja-raja Yehuda supaya hidup seturut dengan firman Tuhan. Namun ada saja hal-hal yang sering menjadikan kerajaan-kerajaan itu menjadi tidak berkenan ataupun tidak layak di hadapan Tuhan karena mereka melakukan beberapa hal, misalnya penyembahan berhala, atau juga melakukan ketidakadilan. Nah, fokus kita pada malam ini, yaitu tentang ayat 3 saya katakan tadi, yaitu tentang orang asing, yatim, dan janda. Dan juga jangan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, dan juga jangan memeras. Bagi bangsa Yehuda, orang asing, yatim, dan janda itu termasuk golongan minoritas. Itu termasuk golongan minoritas. Ya, di mana janda itu pada mulanya selagi masih mempunyai suami, dia sangat tergantung kepada suaminya. Boleh dikatakan secara fisik, dia lebih lemah dari suami. Kemudian secara posisi juga, secara sosial, dia memiliki posisi yang lemah. Jadi secara fisik lemah, secara sosial juga boleh dikatakan lemah.
Yatim juga demikian. Yatim ini terutama yang tidak mempunyai bapa. Dia juga memiliki posisi yang lemah. Ya, sering juga di lingkungan masyarakat kita, kalau janda itu dan yatim itu sering diposisikan pada posisi yang lemah, benar. Di masyarakat kita juga ada yang demikian. Tapi saya percaya, bagi orang Kristen, hal demikian tidak berlaku. Kemudian orang asing adalah pendatang. Pendatang yang masih belum memiliki integritas, ataupun belum memiliki integritas, tapi belum memiliki kesamaan, ataupun mempunyai teman yang cukup, atau belum dianggap sebagai warga asli. Belum dianggap sebagai warga asli. Nah, ini sering menjadi objek bagi masyarakat yang memiliki kekuatan, baik secara finansial maupun secara kedudukan. Ya, sering sekali orang asing dimanfaatkan, yatim dimanfaatkan, dan janda dimanfaatkan, baik secara ekonomi, secara sosial. Dan itu juga mungkin bisa menjadi tertawaan ataupun bahan ejekan bagi masyarakat. Nah, begitulah kondisi masyarakat pada waktu itu. Ini kaum minoritas selalu mempunyai posisi yang lemah. Tetapi Allah tidak suka dengan perlakuan yang mayoritas semena-mena terhadap minoritas. Nah, kalau di Indonesia, ini berbicara tentang mayoritas dan minoritas, sehingga ada istilah toleransi dan intoleransi. Nah, kalau kita terus berbicara tentang kata toleransi dari yang mayoritas kepada minoritas, ini sebenarnya perkataan yang sudah tidak layak dipakai zaman sekarang ini. Karena kalau kita berbicara tentang toleransi, orang Kristen bisa beribadah karena ditolerir oleh mayoritas. Ini perkataan yang sudah tidak layak dipakai. Kenapa? Karena seakan-akan kaum mayoritas itu memiliki hak otonom terhadap kaum minoritas. Memiliki hak terhadap kaum minoritas. Padahal undang-undang kita tidak berbicara soal otonomi ataupun hak mayoritas terhadap minoritas. Dan ini menjadi pergumulan bagi kita semuanya. Dan tim doa harus terus berdoa tentang istilah toleransi dan intoleransi. Nah, kalau kita selalu katakan, kita harus tolerir mereka yang demikian, bagus. Tetapi, kalau kita selalu mengatakan toleransi mayoritas terhadap minoritas, itu sudah tidak layak lagi. Itu tidak layak. Kalau itu terus dipakai, maka sampai kapanpun di negeri kita ini tidak akan tuntas-tuntas tentang intoleransi. Jadi dalam hal ini, seperti himbauan Tuhan kepada Raja Yehuda, bahwa jangan menindas kaum lemah, yaitu orang asing, yatim, dan juga janda. Bahkan jangan menumpahkan darah orang yang bersalah, yang tidak bersalah. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Nah, sering kita temui, kenapa timbul masalah di negeri kita? Karena perlakuan mereka tidak adil dan tidak benar. Perlakuan yang tidak adil dan tidak benar terhadap kita. Seakan-akan tindakan mereka itu wajar-wajar saja dan juga dilindungi oleh pemerintah seakan-akan. Karena apa? Karena sampai saat ini di mana-mana terjadi tindakan-tindakan yang tidak baik terhadap orang-orang percaya. Apalagi kalau dalam beribadah dan mendirikan tempat ibadah. Seakan-akan kita ini selalu meminta-minta, sujud, menyembah-menyembah mereka. Selalu ada istilah
toleran. Nah, jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa istilah toleransi itu sudah tidak layak lagi dipakai di Indonesia kalau menyangkut kebebasan beragama dan beribadah. Tidak layak. Karena seakan-akan pemerintah memberikan hak kepada kaum mayoritas untuk memberikan belas kasihan kepada kaum minoritas. Undang-undang tidak berbicara tentang belas kasihan, tapi tentang hak, keadilan, dan kebenaran. Dan firman Tuhan kepada Raja Yehuda, kalau dia tidak melakukan penindasan terhadap orang asing, yatim, dan juga janda, tidak menumpahkan darah, melakukan keadilan dan kebenaran, maka kerajaan Yehuda akan langgeng. Dan kalau misalnya aturan Tuhan itu berlaku kepada raja-raja orang Israel dan Yehuda, kalau sekarang hukum Tuhan atau firman Tuhan itu berlaku kepada orang Kristen, maka firman Tuhan itu juga pasti berlaku bagi orang yang bukan Kristen. Pasti berlaku. Karena itu kalau ada orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak adil dan tidak benar, bahkan mereka membunuh pun merasa beribadah, dan memperlakukan orang asing, orang yatim, janda-janda, itu dengan tidak adil, maka Tuhan akan menjadi lawan mereka. Tuhan akan jadi, karena Tuhan berkata bahwa pembalasan itu adalah hakku, haknya Tuhan. Janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, tapi biarkanlah Tuhan yang melakukan kejahatan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita doakan supaya pemerintah di Indonesia ini tidak lagi berbicara tentang istilah toleransi mayoritas kepada minoritas, tapi hak, berbicara tentang hak masing-masing warga negara. Supaya apa? Tidak ada lagi orang yang melakukan tindakan intoleran, sehingga gereja-gereja bisa melakukan beraktivitas dengan baik, dan ini akan menjadi momen ataupun saat-saat yang baik bagi gereja-gereja di Indonesia untuk terus mendoakan tentang keberpihakan pemerintah kepada kaum intoleran. Kita terus doakan supaya negeri kita ini semakin hari semakin baik. Karena siapa yang memberkati Abraham, kata Tuhan, maka ia akan kuberkati. Kita ini adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tentu Tuhan akan memberkati mereka juga yang memberkati keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Amin, Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih firman-Mu yang singkat sudah kami sampaikan. Biarlah Roh Kudus yang melawat, menjamah, dan mengajar kami, memberikan pengertian kepada kami, supaya firman-Mu bisa bertumbuh dan berkembang di dalam kami, dan ini juga menjadi doa-doa kami supaya negeri kami ini tidak lagi berbicara tentang toleransi, terutama dalam hal beribadah dan beragama. Karena itu adalah hak dasar setiap penduduk, setiap warga negara. Kami berdoa supaya GKKI terus mendengungkan atau memanjatkan doa-doa untuk keadilan dan kebenaran di negeri ini. Kami serahkan pemerintah supaya sungguh-sungguh bertindak adil dan benar, tidak memihak kaum mayoritas yang intoleran dan membiarkan kaum minoritas mengalami persekusi ataupun mengalami kekerasan. Terima kasih Bapa, pakai kami dalam doa malam ini. Tuhan memberkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan.